Saya termasuk kiai yang kalau ngelepas haji, mungkin yang haji itu mangkel. Karena saya tidak pernah muji-muji haji, meskipun saya melepas orang haji. Umumnya kiai kalau ada orang haji kan dilepas haji mabrur, tidak ada lain balasan kecuali surga. Itu ngenes ketika si kiai pidato tadi ternyata ngenes. Ngenesnya seakan-akan surga itu hanya milik yang haji. Anak koyok kula sepundi Gus wong kula ora kelar kaji. Semenjak itu setelah saya jadi kiai ya dendam juga. Akhirnya setelah saya jadi kiai kalau ngaji orang yang haji mabrur balasannya surga, orang yang fikir sabar juga surga, orang yang sering dimarahin istri juga surga. Kata pokoknya surga terus. Sampai yang mau haji itu, Gus gimana kok bahas kita kok sama dengan mereka? Ya karena saya ada ulama pesanan kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang sangat saya hormati Dekan Fakultas Kedokteran UGM, juga tri dari Profesor Zaini, Profesor Ova Amelia, yang terhormat Dr. Naini, Dr. Profesor Dr. Madharina Zulia, dan semua yang hadir, termasuk teman kami Dr. Zulfikar, semua teman-teman kru, semua yang dari UGM, semua pendengar yang sangat saya hormati. Saya tidak akan cerita tentang perspektif kesehatan karena ini wilayah yang menangani kesehatan. Mereka lebih spesifik, lebih tahu. Tapi saya akan cerita tentang sejarah kurban. Saya masih ingat pesanan Pak Zaini, berkali-kali beliau bilang saya, agama yang masuk negara enggak konflik itu diantaranya paling spesial itu Indonesia. Karena para wali ini mendampingi kultur daerahnya, tapi tidak benturan. Misalnya kalau orang Jawa dulu pakai sesajen di sawah-sawah, katanya dimakan penunggunya. Ya penunggunya sawah itu kalau dulu ya pikirannya itu makhluk gaib. Di era modern ya penunggunya itu ya kambing, ayam itu jadi. Ya memang yang makan itu akhirnya. Tapi dulu itu aneh diistilahkan dimakan penunggunya. Kalimat penunggu itu apa ya gak jelas, apa dengan tanda petik apa penunggu betul gak jelas. Wali-wali datang tidak mengkafirkan itu, tapi terus dirubah jadi sedekah ke tetangga-tetangga. Jadi kultur itu enggak dilawan, tapi cukup diubah. Jadi makani demit menjadi sedekah ke tetangga. Nah cerita kurban juga seperti itu. Dulu tokoh-tokoh Quraisy, penunggu Ka'bah, itu dulu sudah ndak tauhid, sudah musyrik kalau dalam bahasa agama. Itu di mana-mana termasuk kebutuhan pokok manusia itu kalau kumpul-kumpul itu makan-makan. Itu mulai dulu. Terus korbannya itu ya pasti perempuan mulai dulu. Jadi hanya bagian masak, boleh makan nanti ngenteni luwian itu, ngenteni bekas-bekasnya. Sehingga yang nyortir Abu Jahal CS itu. Jadi yang kurban harus hewannya bagus, spesial, bahkan enggak boleh dikawinkan. Hewan yang mau dikorbankan itu enggak boleh dikawinkan, enggak boleh pernah dikendarai, enggak boleh pernah dipakai bajak sawah dan sebagainya. Semuanya serba spesial. Nanti dikorbankan di Ka'bah. Yang dijual Ka'bah. Nah pertanyaannya, Ka'bah ini enggak pemakan daging, yang untung ya ketua-ketuanya ini. Karena Ka'bah tidak doyan daging. Dan itu ya di atas namakan Allah, ini demi taqarrub ila Allah, demi itu. Sehingga mereka bilang waqalu hadhihi an'amu wa harsun hijrul la yat'amuha illa man nasa'u bisamihim. Ini hewan kurban harus spesial dan yang berhak makan hanya orang-orang spesial, yaitu para penunggu Ka'bah, para sadanatul bait. Tapi karena mereka sudah tidak benar, tidak jujur, Islam mau merubah tradisi itu. Tapi kalau tradisi itu dirubah, maka Islam akan terkenal pelit karena dari acara makan-makan menjadi tidak ada makan-makan. Jadi kadang kebenaran itu harus diganti dengan sesuatu yang tidak ekstrim. Karena tadi dari acara makan-makan menjadi sama sekali enggak makan-makan. Maka terus diganti oleh Islam dengan kalimat udhiyah, dengan kata kurban. Nah kenapa itu harus terjadi? Karena kurban itu sebetulnya syariatnya Nabi Ibrahim, di mana orang Mekah itu memang turunan Nabi Ibrahim. Sehingga sisa-sisa makan-makannya masih. Cuma mulai ada melenceng, ada sesajen, ada khurafat, ada bid'ah. Kemudian itu mulai masalah. Terus Rasulullah Muhammad SAW datang ingin benahi itu. Tapi yang dibenahi adalah
menghilangkan kemusyrikannya, bukan makan-makannya. Akhirnya diganti oleh udhiyah. Nah, kenapa ada kurban? Kalau dalam banyak literatur, Nabi Ibrahim alaihissalam itu nabi yang paling, dengan tanda kutip, mengklaim kalau beliau itu orang paling sayang kepada Allah, paling dekat kepada Allah. Enggak ada yang dicintai selain Allah. Beliau memaklumatkan itu baik secara lisan maupun di gemuruh hatinya, di bisikan hatinya, di detak jantungnya, pikirannya seperti itu. Pas itu beliau belum punya putra karena beliau termasuk lambat punya anak. Suatu saat ditakdir punya putra, yaitu Ismail. Pas seneng-senengnya jalan, pas seneng-senengnya punya anak, sama Allah disuruh nyembelih. Anak kamu harus kamu sembelih. Ibrahim kaget. Kenapa ya Allah? Kamu adalah orang yang sering ngomong bahwa yang paling kamu cintai saya. Tapi setelah ada anak kamu, kayaknya enggak. Protes Nabi Ibrahim, Pak. Yang benar Gusti. Iya, harus anak kamu. Karena beliau kadung janji, kadung komitmen yang paling dicintai Allah, tidak ada yang lain. Saya akan mencintai engkau ya Allah, meskipun harus mengorbankan anak saya. Singkat cerita terus disyariatkannya kurban itu. Ketika Nabi Ibrahim berkomitmen melaksanakan perintah itu, Ismail juga mau nurut, bersama Allah diganti oleh hewan kurban yang bernama kambing. Sehingga versi cerita itu bahwa Allah akan maklumi ketika orang mencintai Allah secara serius, bersamaan dengan itu orang juga mencintai anaknya dengan proporsi masing-masing. Itu di khazanah-khazanah yang saya baca. Versi kedua, tapi ini nanti nggak perlu dipertanyakan. Nanti kalau UGM tanya itu versi yang paling baik, yang paling benar gimana? Yang tanya juga bid'ah, yang jawab juga bid'ah nanti. Karena itu wilayah yang kadung terjadi. Jadi kalau dalam ilmu hadis itu, kalau kadung terjadi, buat kamu unggulkan yang mana, tetap saja yang terjadi hanya satu, mau kelewat. Beda dengan istihad solusi. Karena mau terjadi ya kita uji coba. Kalau nggak cocok yang A ya cocok alternatif B, alternatif C. Kalau sudah kelewat, mau gimana? Kalau salah ya salah aja kan. Versi kedua begini. Semoga versi kedua ini yang benar. Kalau ini benar, keren. Nabi Ibrahim itu memaklumatkan diri. Kalau dalam bahasa Arab itu iddia itu mengklaim bahwa dia adalah orang yang paling sayang terhadap makhluk Allah, semua hamba Allah. Terus beliau diterbangkan ke langit. Ya karena UGM ini lembaga akademik, nanti saya baca teksnya. Kalau bahasa Arabnya itu takbirnya. Diterbangkan ke langit, ke alam malakut. Ya tidak usah ditanyakan cara terbang gimana, nanti ribet nanti itu. Setelah diterbangkan di langit, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh, diperkenalkan alam langit, terus dipertontonkan. Itu ada sekian hamba Allah yang nyabu, yang ngefly, yang dugem, pokoknya yang maksiat-maksiat itu. Ibrahim ditanya sama Allah, gimana itu mereka menurut kamu? Damirhum, habisi saja Allah. Mereka makan rezekimu, hidup di bumimu, tapi mereka tidak mengindahkan engkau. Matikan saja. Sama Allah diturutin. Jalan-jalan lagi sampai 3 kali peristiwa tempat-tempat maksiat itu dihabisin sama Nabi Ibrahim. Beliau minta sama Allah supaya itu dihabisin. Singkat cerita, terus beliau diturunkan sama Allah. Setelah diturunkan, ya Allah tidak jawab, tidak apa. Allah itu punya sunnah, punya tradisi, dengan nabinya itu tidak jawab. Suatu saat Nabi Ibrahim disuruh bunuh anaknya, disuruh nyembelih. Protes kan? Huwa samratu fuadi. Ini kekasih saya, putra saya. Kenapa engkau nyuruh membunuh? Terus kata Allah, kamu tidak ingat di malam kamu saya mi'rajkan, melihat hamba-hambaku, dan itu yang bikin aku, dan saya cinta sama mereka yang bikin saya. Kamu enak saja minta dibunuh. Sengkirian gantian saya yang minta, kamu tidak nurutin gitu. Kamu pas minta saya tidak tak pikir, langsung tak turutin. Kenapa saya yang sekarang minta kamu mikir gitu. Tapi huwa samratu fuadi, itu buah hati saya. Dan memangnya makhluk-makhluk itu makhluk siapa? Saya yang bikin. Kamu enak saja nyuruh bunuh. Nah semenjak itu jadi kearifan kita. Makanya Mbak Ova ini kalau guyonan di dunia kiai, kalau ada majikan bentak pembantunya yang salah meletakkan piring atau gelas, pasti cara berpikir mesti pembantunya tidak cantik. Karena kalau salah tok kok dia cantik, itu mesti mikir. Enggak bisa orang bentak orang cantik itu. Jadi sama, misalnya saya janjian sama Gus Fikar, janjian
Gus datang hari Senin gini-gini, ternyata beliau nggak datang. Kalau saya tidak punya utang, tidak atasan saya pasti marah. Sudah janji kok gini-gini. Saya bisa marah itu sebetulnya sebabnya itu dua. Saya kecewa dan dia tidak punya jasa. Tapi yang diomongkan hanya, wah semua kamu khulful wa'di apa? Nggak tepat. Coba kalau ini atasan saya jadi dosen karena beliau misalnya. Saya punya utang beliau. Mbok nyulayani janji apa kan? Nggih mboten napa-napa kan. Sama. Ada majikan mencintai pembantunya karena sangat cantik, mana ndak mencahno piring. Omahe dirubuhno itu ndak apa-apa gitu kan gitu. Sama. Makanya ada guyonan di dunia kiai itu, ada anak perempuan kan enggak lazim ya, perempuan pakai GL Pro kalau dulu, mungkin sekarang pakai Ninja, pakai celana jin. Sopo iku wong luput suwuk itu? Siapa itu perempuan kok gitu? Niku ponakane jenengan, Mbah. Astagfirullah, muga-muga pangeran nyepuro. Jadi langsung rubah dari maksudkan menjadi ndak karena keluarga. Nah, jangan-jangan kebencian kita pada maksiat itu oke, kita wajib benci maksiat, tapi tetap ada catatannya. Plus yang maksiat itu tidak orang yang terkait dengan kita. Coba kalau yang maksiat itu orang yang terkait dengan kita, itu anak kita, ponakan kita, mungkin istri kita, paling mintanya ya Allah ampuni, ampuni. Sama-sama maksiat, yang satu minta dihabisin, yang satu kita minta diampuni. Fair gak kita sebagai manusia? Tidak fair. Tidak fair. Nah, ya iya gak fair ya? Apa ya fair? Mikir. Makanya kalau ada guyonan, ya itu tadi. Ada supir salah dimarahin, pasti supir ini belum pegang rahasia. Tapi kalau sudah pegang kartu, si majikannya punya apalah gitu, simpanan gitu. Wah ini pegang, berani marah gak? Tidak ada. Ini dokter kelik juga teman saya. Gitu. Itu pengalaman sekali. Jadi itu guyonan kiai. Makanya jadi manusia itu gak pernah adil sebenarnya. Makanya Allah pernah mensifati manusia itu bakanal insanu zaluman jahula. Manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Kalau misalnya jenengan tanya, orang soleh pun itu gimana? Orang soleh asal manusia tidak nabi, itu ya mesti ada zalimnya. Makanya kalau dalam kitab Hikam diterangkan, kitab Hikam itu kitab yang olah manusia. Itu menyebut begini, manusia itu siapa? Dijawab